Kata-kata itu berakhir, dan semua orang segera setuju. Ya, pertempuran ini berada di bawah komando darah Tuhan. Dengan saya menunggu, saya tidak akan pernah membiarkan binatang buas itu menyakiti Tuan Qin. Dengan semakin banyak pernyataan pembangkit tenaga listrik, Qin Yichan melihat sekeliling, dan akhirnya sedikit mengangguk. Dia ingin Daiseng mengerti bahwa ramuan yang kuberikan padamu adalah hadiah, bukan hutang padamu. Melihat ini, Sueci juga berteriak rendah. Saudara Dai, petisi Anda, Saudara Qin, telah memberikan jawabannya. Bisakah Anda masih ingin menunda petarung? Menabrak. Tinju Daiseng mengepal erat, tetapi menghadapi mata tajam Qin Yichan dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangkat senyumnya dan sedikit bersandar untuk memberi jalan ke Saok Xingtai. Saudaraku, tolong. Qin Yichan dan yang lainnya, perlahan-lahan naik ke platform bintang jahat. Sedangkan untuk tatapan dingin dan tajam yang dilemparkan oleh Daiseng dan yang lainnya, yang pertama memilih untuk mengabaikannya secara langsung. Berdiri di peron bintang jahat, Sui Chitian melihat sekeliling. Gao berteriak, kamu berkumpul di sini. Mulai sekarang, kita akan menjadi rekan seperjuangan. Pada akhirnya, setelah hegemon dari satu sisi kekuatan, Sui Chitian bergerak tanpa kehilangan keagungan. Dengan Sui ini di sini, kecuali Sui ini jatuh. Jika tidak, binatang buas yang tidak menyenangkan tidak akan pernah melewati papan tanda darah. Demikian pula, Sui ini juga berharap kamu tidak akan menyembunyikan apapun dan melepaskan kebencian secara normal. Jika Sui ini menemukan seseorang yang berani menyerang rekan-rekannya, bertanggung jawab atas konsekuensinya. Mobilisasi tidak ditandatangani, karena Sui Chitian tahu bahwa bahkan jika mereka bergabung, orang-orang ini tidak dapat menyatukan hati mereka dan hanya mengatur pertahanan. Saudara Kingsan, ambil 100 orang dan pergi ke kiri untuk melawan. Ya. Zhou Kingsan mengangkat tinjunya, memberi isyarat untuk mengambil 2 anteknya, terbang menjauh, berteriak, ikuti aku. Setelah melihat banyak pembangkit tenaga listrik, ada 100 siluet segera mengikuti, dan Sui Chitian berkata lagi, Yusuan, ambil 100 orang, pergi ke kanan. Ketika kata-kata itu berakhir, saya tidak lupa untuk memberikan beberapa patah kata kepada pusat kekuatan alam surga. Saudara-saudara ini, silakan ikuti. Yusuan adalah tahap awal alam surga. Dibandingkan dengan Zhou Kingsan, tidak ada celah kecil antara Sui Chitian dan Sui Chitian. Tentu saja, mereka akan mengirim beberapa orang untuk mengikuti, dan bahkan 4 orang kepercayaan Pavilion Kingsan lainnya akan dikirim oleh Sui Chitian. Selanjutnya, Sui Chitian memandang ke arah Daiseng. Saudara Dai, Anda menilai 150 orang, dan Anda tidak boleh membuat kesalahan sebelum melawan desa. Nada memerintah ini membuat Daiseng marah. Kunci ketidaknyamanannya adalah bahwa dari sudut pandang struktur pertahanan desa tanda darah, bagian depan desa pasti menjadi tempat paling agresif untuk serangan binatang buas. Jika dia memberikan tugas ini padanya, apakah Daiseng bersedia melakukannya? Saudaraku, Qianzai adalah prioritas utama. Dengan tanggung jawab yang begitu besar, Dai khawatir kemampuannya terbatas. Dia akan lebih baik dijaga oleh saudara-saudara. Kata-kata itu tidak jatuh. Tetapi saya mendengar Sui Chitian dengan dingin berkata, Sui ini berada di bawah komando tuan-tuan kota. Dia pasti berada di tengah jadwal, dan dia tidak perlu khawatir tentang tanda darah. Jika saudara Dai merasa dia tak tertahankan, maka Sui ini tidak akan tinggal bersamamu. Wajah Daiseng tenggelam lagi. Tetapi dia tahu bahwa jika dia diprovokasi oleh beberapa kata saat ini, tidak hanya wajahnya yang akan hilang, tetapi Raja Abadi Dongji tidak dapat menjelaskannya. Pada akhirnya, Daiseng hanya bisa mengepalkan tinjunya. Ya. Karena itu, dia melambaikan tangan dengan anak buahnya, dan ketika dia datang, dia masih berbalik dan berkata, Saudara Darah, kamu harus bertahan. Sui Chitian dengan samar berkata, Saudara Dai terus menjaga desa bertembok, dan dia sedang dalam perjalanan bisnis. Tidak heran Tuan Kota Sir dimintai pertanggungjawaban setelahnya. HMPH. Setelah menyaksikan siluet banyak pembangkit tenaga listrik seperti Daiseng, jenius kumpulan darah terus diatur dengan tertib. Dengan pengalaman pemimpin lembah darah, tata letaknya alami. Setelah beberapa saat, melihat siluet yang menuju ke Blood Zhengzai, jenius kumpulan darah itu berkata, Saudaraku yang lain, duduk di desa ini bersama Sui ini, dan dukung di mana saja kapan saja. Lusinan pembangkit tenaga listrik yang tersisa mendengar ini sedikit gembira. Lagi pula, mengikuti sisi Sui Chitian jauh lebih aman daripada tempat lain. Dan Sui Chitian dan Qin Yichan perlahan berjalan menyusuri Saok Xingtai dan kehilangan tangan. Saudara Qin, meskipun kita duduk di desa, begitu pertarungan dimulai, pemandangan akan kacau balau. Bahkan jika pertahanan yang ditinggalkan oleh Tuan Kota, itu mungkin tidak dapat memblokir serangan panjang dari binatang buas. Qin Yichan menundukkan kepalanya. Jika bisa diblokir hanya dengan satu Blood Signate, maka tidak perlu memobilisasi banyak powerhouse, apalagi setiap kali ada bintang jatuh. Sui Chitian berkata lagi, kamu akan tinggal bersamaku untuk saat ini. Dan meskipun pria dari Daiseng tidak berani berurusan dengan kita, sulit untuk menjamin apa yang akan dia lakukan. Ah,
Qin Yichen sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, tanda darah penuh dengan pembangkit tenaga listrik, niat bertarung Lingran. Banyak siluet menunggu, tetapi dikelilingi oleh lapisan kayu tajam berwarna merah tua untuk membentuk zona penyangga. Dai Seng berekspresi dingin. HMPH, darah itu omong kosong. Berani memerintah Lao Su? Tanda seru. Banyak pembangkit tenaga listrik yang mendengar perubahan wajah ini hadir. Tetapi di hadapan kekuatan kuat Dai Seng, tidak ada yang mau membuka matanya dan melapor ke kolam darah. Selain itu, bahkan jika Sui Qi dengan polos mendengarnya, dia paling-paling akan memarahinya sebagai bintang jahat. Jika itu benar-benar mengesampingkan semua pertimbangan, Dai Seng mungkin tidak takut padanya. Tetapi seorang pria jangkung kurus di sisi Dai Seng tersenyum dan tersanjung. Transmisi suara berkata, Tuan Dai marah. Mengapa repot-repot menurunkan dirinya ke level seseorang? Jangan lewatkan apa yang diperintahkan Raja Abadi. Memikirkan pencerahan Raja Abadi Dongji, kulit Dai Seng sedikit lega. Tetapi suaranya masih muram. Sekarang Sui Qitian dan anak itu ada di desa. Apalagi dengan begitu banyak mata yang menonton. Bahkan aku tidak bisa mengerti tindakan mereka. Dengan mengatakan itu, Dai Seng merasa marah untuk sementara waktu. Awalnya, rencananya adalah untuk mengisolasi Blood Pond dan yang lainnya terlebih dahulu. Lalu mencari kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam ketika dia tidak siap, dan kemudian mencegahnya dengan kekuatan. Bahkan jika dia memiliki perlindungan Suaka, tidak ada yang berani menuntut. Tetapi siapa yang mengira bahwa Zhou Qingsan hampir melewatkan jebakannya. Tetapi 3 kata dan 2 kata anak Qin Yichen membawa situasi kembali. Tidak hanya itu, dengan janji Qin Yichen, banyak pembangkit tenaga listrik sekarang menuju ke kolam darah. Sebaliknya, dia dikirim ke Zai oleh yang pertama. Dengan nada ini, Dai Seng toh tidak bisa menelan. Tetapi untuk saat ini, selama Qin Yichen tidak mengambil inisiatif untuk mati, dia takut akan sulit untuk jatuh, dan dia tidak akan menemukan kesempatan. Ketika lelaki jangkung itu melihat ini, dia menertawakan transmisi suara dan berkata, Tuan Dai tidak perlu berkecil hati, kita tidak bisa menembak, tetapi kita bisa membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Setiap kali aku menangkis 10.000 gelombang binatang iblis, aku akan mati di tangan binatang buas. Terlebih lagi bagaimana bajingan kecil dari Atrea Lempik. Dai Seng mendengar ini, lampu pompa berkedip, dan kemudian dia bertanya, jadi, apakah kamu yakin? Pria jangkung dan kurus itu semakin mencibir. Lega, selama adegannya kacau. Mengapa khawatir kamu tidak dapat menemukan kesempatan? Ketika Dai Seng melihat ini, dia tersenyum. Kalau begitu, serahkan masalah ini padamu. Setelah selesai, apakah itu aku atau Raja Abadi? Aku tidak akan mentraktirmu siang. Pria bernama Siang itu segera membungkuk dan berkata, orang dewasa tunggu saja kabar baiknya, dan mereka tidak akan mengecewakanmu. Dia harus melihat apakah dia tidak memiliki Qin Yichen. Dia bisa duduk diam selama beberapa hari,